Hai semuanya, balik lagi bersama saya di tutorial Excel. Mengawali tahun baru 2019, kita akan coba membahas rumus apa saja yang sering sekali digunakan dan banyak sekali digunakan di dunia perkantoran ya teman-teman. Oke, rumus-rumus itu biasanya saya pakai dan selalu berulang. Jadi ketika saya menggunakan rumus fungsi sum, nah itu akan ketemu lagi untuk menjumlahkan dengan rumus fungsi yang sama. Oke, saya akan coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah fungsi sum. Jadi rumus sum ini adalah sama dengan menjumlahkan ya. Jadi begini, di Excel itu bisa menggunakan sum atau menggunakan operator lain untuk penjumlahan. Misalnya 4 ditambah 4, itu hasilnya 16. Nah, teman-teman bisa menggunakan fungsi sum 4 ditambah 4. Oke, seperti ini. Kalau dihasilkan itu adalah sum. Kalau di enter ya, hasilnya adalah 8, sama dengan yang di atas. Oke, jadi sinteksnya rumus fungsi sum itu adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Jadi begini, kalau misalnya kita teman-teman mempunyai data angka 2, kemudian kita memiliki 5, kemudian ini angka-angka atau numbernya ya. Nah, sampai seterusnya. Ini kalau dijumlahkan, hasilnya adalah 47. Seperti itu. Itu adalah fungsi sum. Jadi, ini adalah deretan array-nya. Pertama ini, ya seperti ini ya. Oke, kalau ini langsung value, tetapi bagaimana kalau misalkan berupa rank ya? Rank itu ya seperti ini. Oke, nah teman-teman bisa dijumlahkan seperti ini. Sum sama dengan teman-teman seperti ini. Oke, jadi numbernya adalah rank B1, B2 sampai dengan B4. Kalau teman-teman enter, hasilnya adalah 63. Ini yang dijumlahkan ya. Oke, selain mengetikkan fungsi sum itu ada yang namanya auto sum ya. Teman-teman tinggal blok saja di sini, kemudian cari auto sum seperti ini. Ada di menu home. Kemudian klik. Nah, hasilnya adalah 63. Oh, sorry, salah ya. Ini teman-teman harus blok dulu, kemudian auto sum. Oh, salah ya. Jadi auto sum itu begini ya. Nah, kita tarik ke sini. Hasilnya seperti ini. Nah, ini 126. Ini dijumlahkan. Oke. Itu rumus fungsi sum ya. Yang kedua, teman-teman, ada rumus yang namanya min ya. Jadi minus kita akan mencari nilai terkecil dari suatu deretan ya. Misalkan saya memiliki nomor seperti ini ya. Formula atau sinteksnya adalah min kemudian number. Number kalau ada satu, numbernya pakai koma lagi ya. Untuk keduanya numbernya pakai koma lagi terus sampai seterusnya. Nah, contohnya begini. Min 2, kemudian saya mempunyai deretan seperti ini ya. 4, 6, 4 seperti ini. Nah, di sini Excel akan menemukan atau mencari nilai terkecil dari deretan 2, 5, 6, 4, 2, dan 7. Jadi teman-teman kalau di enter adalah hasilnya 2. Karena nilai terkecil adalah angka 2. Seperti ini ya teman-teman. Atau teman-teman bisa menggunakan fungsi pembacaan rank ya, seperti ini. Nah, dari data ini teman-teman akan dicari nilai terkecil berapa. Jadi rumusnya adalah sama dengan min. Teman-teman tinggal blok saja seperti ini, kemudian enter. Nilai terkecil dari deretan ini adalah 2. Nah, itu rumus min ya. Selanjutnya teman-teman, rumus yang ketiga yang paling banyak digunakan adalah fungsi max ya. Max itu adalah kebalikan dari min. Kenapa? Karena max itu akan mencari nilai terbesar dari deretan matematis ya. Contohnya, sama dengan max ya. Nah, ini numbernya berapa? Misalkan saya 5, 6, 7, 2, 9, 4, 6. Nah, ini adalah deretan angkanya ya. Nah, kalau kita memiliki data seperti ini, si Excel akan mencari nilai terbesar dari deretan angkanya. Kira-kira angkanya berapa? Kalau nggak salah Excel akan mencari angka 9 ya. Kita coba enter. Nah, ini 9. Nilai terbesar dari 5, 6, 7, 3, 9, 4, 6, 7, 3, 4, 6, 5, dan 6 itu adalah 9. Oke? Jadi seperti itu. Sama halnya kalau kita memiliki sebuah rank seperti ini. Nah,
Ini rumus yang terbesar, mencari data terbesar yaitu menggunakan max, sama ya. Kita ambil ranknya seperti ini, untuk numbernya kemudian enter. Hasilnya 9. Kalau teman-teman di sini tulis 10, maka akan berubah yang terbesarnya 10. Karena di atas 9 ada angka 10 yang terbesarnya dari rank ini. Oke, seperti itu. Rumus berikutnya yang sering sekali digunakan adalah fungsi average, teman-teman. Dimana rumus ini yaitu digunakan untuk mencari nilai rata-rata. Oke, misalkan saya memiliki data, rumusnya atau sinteksnya seperti ini, average, kemudian number 1, number 2, dan seterusnya. Nah, kita coba misalkan kita memiliki data seperti ini. Oke. Nah, ini adalah datanya ya. Nah, kalau memiliki data seperti ini, kira-kira rata-ratanya berapa gitu kan? Kalau di enter adalah 4,30769. Ini adalah fungsi average. Sama halnya dengan rank, kalau kita memiliki data rank seperti ini, berapa sih nilai rata-rata dari angka-angka ini? Nah, kalau misalkan teman-teman ingin mengetahuinya, berarti menggunakan fungsi average ya. Dan kita blok ininya, kemudian tekan enter. Ini adalah hasilnya. 5,32967. Rumus berikutnya yang sering sekali dan banyak digunakan yaitu fungsi logika, dan ini sering digunakan yaitu fungsi if ya. Jadi seperti ini. If. Nah, ini sinteksnya teman-teman harus tahu ya, logical test, kemudian value if true dan value if false. Jadi kita berlogika dulu, yang akan ditesnya yang mana datanya, kemudian kalau benar apa, kalau salah apa, kan gitu. Nah, ini adalah fungsi if. Contoh sederhana yaitu if di sini misalnya C2. Nah, di sini misalkan itu adalah sama dengan misalkan 1. Oke, maka laki. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kalau di C1-nya adalah angka 1, maka di C4 yang ada rumusnya ini adalah akan tertulis laki-laki. Tetapi kalau misalkan bukan 1, itu adalah perempuan. Seperti ini. Setelah itu teman-teman tutup kurung dan enter. Nah, kenapa ini hasilnya perempuan? Karena di sininya masih 0. Kalau saya tulis 1, ini akan sorry. Ini ini saya akan tulis 2. If C2 sama dengan 1. Oh, teman-teman, ini ada kesalahan ya. Kalau number itu nggak usah ya. Nah, seperti ini. Kalau number nggak usah pakai istilahnya tanda petik ya, karena ini adalah number, bukan teks ya. Nah, ini 1. Kalau di sininya 2, berarti perempuan. Lalu kalau 3 apa? Tetap perempuan, karena logical testnya hanya ada 2 ya. Nah, kalau misalnya teman-teman tambahkan ada 2 logika, misalkan di sini if lagi, C1-nya adalah 2, maka perempuan. Nah, kecuali kalau tidak ada 1 dan 2, itu kita kosongkan seperti ini. Enter. Yes. Nah, ini kan 3, kosong. Tidak diisinya kosong. Kalau angka 1 berarti laki-laki. Kalau angka 2 berarti perempuan. Nah, itu 2 logical test. Yang pertama, jika C1-nya 1 laki-laki, yang kedua adalah jika C2-nya 2 adalah perempuan. Kalau tidak 1 dan 2 adalah kosongkan. Rumus selanjutnya yang sering dan banyak sekali digunakan adalah rumus count. Rumus count ini digunakan untuk menghitung data ya. Misalkan count, nah ini adalah sinteksnya, value 1, value 2. Count misalkan 1, 1, 2, 1, 3. Nah, ini teman-teman akan menghitung sebanyak berapa digit ya, bukan digit ya, berapa angka count-nya, number-nya atau value-nya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi count hasilnya adalah 6. Lalu teman-teman tambahkan angka lagi di sini, misalkan 5 ya. Jadi 7. Kenapa? Karena value-nya ada 7. Value number-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke? Jadi kalau di enter seperti ini. Nah, selanjutnya kalau teman-teman memiliki data seperti ini, kira-kira jumlahnya berapa ini kalau di count? Oke. Nah, hasilnya 1. Kenapa? Karena fungsi count itu hanya bisa menghitung data numberic ya, bukan teks seperti ini. Jadi teman-teman kalau misalkan di sini ganti teks, akan 2 ya. Ini ganti teks misalkan. Nah, ini akan menghitung jumlah value data numberic.
hasilnya adalah 6. Sorry, berapa nih? Oke, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu adalah fungsi count. Rumus Excel yang paling banyak dan sering digunakan juga yang selanjutnya adalah count A. Nah, count A itu akan menghitung deretan angka selain number ya. Bedanya dengan count ya. Nah, sekarang saya memiliki misalkan data seperti ini. Nah, coba kita buat count A ya. Ini value 1. Value 1 misalkan di sini. Nah, kira-kira ini hasilnya berapa? Hasilnya adalah 12. Benar 12, kita cek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke? Hasilnya 12. Jadi count A itu untuk menghitung value selain dua-duanya ya. Kalau tadi kan count itu hanya menghitung data angkanya saja. Tetapi kalau count A menghitung data yang terisi. Jadi kalau saya hapus ini, maka yang count-nya adalah 11. Atau teman-teman bisa menggunakan ini. Count A. Nah, ini datanya adalah ya, C ya, yang ada datanya C. Kita tutup, enter. Hasilnya 11. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, jadi kalau di bawah ada di sini data misalkan 434 ya. Di baris berapa ini? 104.000 ya. Atau 1 juta nih, 1.048.575. Ini akan dihitung teman-teman. Jadi hitungannya 12. Ini udah 11 ditambah yang bawah yang ini ya. Jadi ada 12. Itu akan lebih cepat. Ini menggunakan rumus count A, kolom ya. Seperti ini. Rumus berikutnya yang sering dan banyak sekali digunakan adalah fungsi COUNT-IF ya teman-teman. COUNT-IF itu digunakan untuk menghitung data dengan kondisi tertentu. Oke. Misalkan saya memiliki data seperti ini teman-teman. Januari, Februari, Maret, ada Januari lagi, Februari, Maret ya. Ini datanya. Kita akan menghitung berapa sih jumlah Januari, berapa sih jumlah Februari. Oke. Misalkan di sini adalah COUNT-IF ya. COUNT-IF kemudian rank, sini ambil ranknya. Nah, selanjutnya adalah kriteria. Kriterianya adalah misalkan kita akan ngambil bulan Januari ya. Nah, kita enter. Hasilnya 2. Kita cek Januari 1, 2. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu misalkan kita akan mengambil Februari. Berarti COUNT-IF. Oke. Kemudian ambil ranknya. Kemudian kriterianya adalah Februari. Enter. Hasilnya 3. Oke. Seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman tidak ingin menuliskan, tinggal tulisan saja seperti ini. Misalkan Januari, Februari, Maret. Oke. Di sini kita akan menggunakan COUNT-IF ya. Ini ranknya. Kemudian kita baca yang sama dengan di sel ini. B berapa ini? B12. Hasilnya 2. Kita coba lagi yang ini. COUNT-IF. Dan kita hitung ya sama dengan ini. Koma ini. Sorry. Ini blok dulu. Kemudian koma ini. Hasilnya adalah 3. Nah, kita coba bulan Maret. COUNT-IF. Kita ambil ranknya. Kemudian kriterianya yang ini. Jumlahnya adalah 2. Nah, oke. Kalau kita jumlahkan ini adalah ada 7. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama ya. Rumus berikutnya yang sering dan banyak sekali digunakan yaitu fungsi COUNT-IF teman-teman. Nah, berbeda dengan fungsi COUNT-IF ya, ini ada S-nya. Dengan fungsi COUNT-IF kita bisa menentukan kriteria tertentu ya untuk menghitung value ya. Oke, teman-teman, saya memiliki contoh seperti ini. Kita memiliki tabelnya dan ketentuannya ini adalah laki-laki kurang dari 10. Kira-kira jumlahnya berapa? Kemudian ada perempuan kurang dari 16 tahun, jumlahnya berapa? Laki-laki dan perempuan lebih besar dari 16 tahun, jumlahnya berapa? Oke, kita coba menggunakan fungsi COUNT-IF ya, seperti ini. Selanjutnya, teman-teman, kita jumlahkan ini kriteria rank 1. Nah, kita ambil sini seperti ini. Oke. Lalu kita ambil di sini kriteria 1 yaitu laki-laki ya, laki-laki. Nah, kita akan menghitung laki-laki, kemudian kriteria rank kedua ini kita blok. Nah, selanjutnya kriteria keduanya yaitu
usianya yang kurang dari 16. Seperti ini. Ya, cek hasilnya. Oh, sorry. Nah, ini salah nih, teman-teman. Nah, seperti ini. Enter. Hasilnya adalah 3. Kita cek. Laki-laki kurang dari 16 tahun. Ini laki-laki 1 ya. 15 kurang dari 16 tahun. Ini 2. Laki-laki kemudian 3 ya. Ada 3 orang. Dengan total laki-laki kurang dari 16 tahun dengan fungsi COUNT-IF, yaitu seperti ini. Ada hasilnya 3. Oke. Kita coba untuk perempuan. Jadi rumusnya adalah COUNT-IF. Kita ambil ranknya. Ini kriteria ranknya. Kemudian kriteria ke-1-nya yaitu perempuan. Perempuan berarti P ya. Berikutnya kemudian kriteria yang kedua di sini. Kemudian di sini adalah kurang dari 16 ya. Ya, enter. Hasilnya 0. Kita cek. Yang kurang dari 16 tahun untuk perempuan berapa orang sih? Nah, di sini 16 bulan. Bukan ya, ini bukan, ini juga bukan. Jadi ada 0 ya. Seperti itu. Selanjutnya teman-teman, kita memiliki kriteria yang seperti ini. Laki-laki dan perempuan yang lebih besar dari 16 tahun. Oke, kita cek ya teman-teman di sini. Nah, untuk mengetahui jumlah laki-laki dan perempuan yang lebih besar dari atau lebih besar sama dengan lebih 16 tahun ya. Nah, sini kita gunakan fungsi COUNT-IF ya. Cos sama dengan COUNT. Ya, seperti ini. Nah, kita coba di sini kriteria ring yang pertama kita ambil sini, kemudian jenis kelaminnya adalah laki-laki. Seperti ini. Kemudian di sini kriteria yang keduanya yaitu kita ambil sini. Nah, sini coba kriteria rank yang kedua yaitu lebih besar sama dengan 16 ya, lebih besar sama dengan 16 seperti ini. Nah, kita coba yang satu ini dulu teman-teman, ada 1 ya, karena ini kita ambil yang laki-laki aja dulu. Laki-laki kita cek di sini yang lebih besar sama 16 itu adalah ini 1 ya. Nah, ini 15, ini 15. Oke. Nah, kita jumlahkan dengan perempuan teman-teman sini. Nah, kita tambahkan di sini COUNT-IF. Oke, kita ambil ranknya sini. Kemudian kita ambil kriterianya yaitu perempuan. Selanjutnya kriteria yang kedua ini ranknya. Kemudian ini kriterianya yaitu lebih besar sama dengan 16. Kita tutup. Kemudian yes. Adalah 4. Kita cek yang lebih besar atau sama dengan 16 untuk laki-laki dan perempuan. Ini 1, 2, oke, 3, 4. Oh iya, 3 enggak ya. 1, 2, 3, dan 4. Oke, ada 4 orang. Nah, ini adalah fungsi COUNT-IF. Selanjutnya teman-teman, rumus Excel yang paling banyak digunakan yaitu fungsi SUMIF. Ya, SUMIF itu digunakan untuk menjumlahkan dengan kriteria tertentu. Kalau tadi COUNT-IF itu menjumlahkan value-nya ya, yang sekarang adalah jumlahnya. Nah, kita coba di sini teman-teman. Total pendapat, saya memiliki datanya seperti ini ya. Kemudian total pendapatan untuk laki-laki berapa ya? Kita hitung laki-lakinya 1, 2, 3. Nah, ini akan dijumlahkan secara otomatis dengan menggunakan fungsi SUMIF. Jadi formulanya adalah SUMIF, teman-teman, seperti ini. Selanjutnya kita ambil ranknya, ini teman-teman ya, di blok semua C3 sampai D7. Kemudian untuk jenis kelaminnya, karena kita akan menghitung pendapatan laki-laki, maka teman-teman silakan fungsinya seperti ini, kriterianya ya. Selanjutnya teman-teman sum ranknya kita jumlah yang ini, seperti ini, oke. Lalu teman-teman enter. Hasilnya adalah kita tambahkan nomor ini 720.000. Kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan manual ini 1 khusus laki-laki semua. Oke. Sama ya 720.000. Nah, ini fungsi SUMIF. Oke. Lalu kita akan mencari bagaimana total pendapatan untuk perempuan. Di sini berarti kita jumlahkan SUMIF. Nah, kita blok, kemudian ambil ranknya yang seperti ini. Sorry. Iya. Yang seperti ini, kemudian SUMIF ya, seperti ini. Selanjutnya kita blok seperti ini. Kemudian kita ambil kriterianya yaitu perempuan seperti ini.
kemudian kita jumlahkan data ranknya ini, kita enter. Hasilnya adalah 700.000. Nah, teman-teman, untuk ngeceknya kita jumlahkan ini dulu ya. Kita ini jumlahkan ini. Selanjutnya enter 1.420.000. Ini juga kita jumlahkan. Enter 1.420.000. Sama ya. Jadi untuk laki-laki 720.000 dan perempuan pendapatnya adalah 700.000. Rumus Excel berikutnya yaitu sum if ya. Sum if ini ada S-nya. Kalau tadi tidak ada S-nya ya, sum if. Sekarang sum if. Dan rumus ini digunakan untuk menghitung dengan banyak kriteria ya. Jadi kriteria tertentunya tetapi banyak. Kita akan jumlahkan seperti ini. Misalkan saya memiliki datanya seperti ini ya. Nah, kita coba di sini total pendapatan untuk laki-laki hasilnya berapa. Nah, misalkan total pendapatan laki-laki lebih besar dari 100.000 ya. Misalkan kita ambil yang 100.000 ya. Jadi rumusnya begini. Nah, ini misalkan kita coba di sini lebih besar dari 100.000 ya. Nah, formulanya yaitu teman-teman di sini menggunakan sum ifs ya. Nah, karena dua kriteria ini pendapat laki-laki dan lebih besar dari 100.000. Oke. Kita blok ranknya D3 ya. Ini kita jumlahkan sum ranknya yang akan dijumlahkan ranknya sini. Kemudian kriteria yang ke-1, kriteria rank ke-1 yaitu ini kolom C ya. Kita akan ngambil jenis kelamin dulu ya, karena kita akan menghitung laki-laki dulu. Nah, kemudian jenis kelaminnya adalah laki-laki. Berikutnya kriteria rank kedua yaitu di sini ya, kolom D. Nah, ini kriterianya yaitu lebih besar sama dengan 100.000. Oke, seperti ini. Lalu enter. Adalah hasilnya 720.000. Kita cek. Ini untuk laki-laki yang lebih besar dari 100.000. Ada 1, 2, 3. Ya sama ya. Nah sekarang kita ganti contohnya misalkan lebih besar dari 200.000 ya. Nah hasilnya adalah 600.000. Kita pakai ini dulu. Oke. Yang dijumlahkan yaitu ini saja. Ini lebih besar dari 200.000. Yang ini juga lebih besar dari 200.000. Khusus untuk laki-laki. Jadi hitung adalah 600.000 hasilnya. Nah, sekarang bagaimana untuk total pendapatan perempuan misalkan yang lebih besar sama dengan berapa ya? 200.000 ya. 200.000 ya. Ini udah ganti nih, teman-teman, di sini 200.000. Nah, karena formulanya sudah dirubah ya seperti ini. Nah, kita coba menggunakan rumus apa tadi? Sum if ya. Kita jumlahkan dengan kriteria tertentu. Sum ifs ya. Kita hitung sum ranknya. Ini yang akan dijumlahkannya ini. Kemudian kriteria ke-1-nya yang ini. Nah, kemudian kriterianya yaitu perempuan. Berikutnya yang ini. Kita ambil kriterianya yaitu lebih besar sama dengan 200.000. Enter. Hasilnya adalah 700. Perempuan. Kita hitung yang perempuan yang lebih besar dari 200.000. Ada ini, ada ini. Hanya ada dua ya, teman-teman. Kalau kita rubah di sini misalkan 500.000 ya. Ini kira-kira berapa nih? 500.000. Nah, ini adalah 850. Nah, kalau misalkan ketentuannya kita ganti dengan lebih besar dari sama dengan 300.000 ya. 400 ya. Hasilnya adalah 500. Jadi menjumlahkan ini saja. Karena ini adalah di bawah atau sama dengan 400.000 ya, 350.000 kan. Yang ini. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Ini kita ganti tadi menjadi 4 ya. Seperti ini. Rumus Excel berikutnya yang sering digunakan yaitu fungsi VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP. Fungsi ini digunakan untuk membaca tabel secara vertikal. Oke. Teman-teman, saya memiliki data misalkan seperti ini. Kemudian ini adalah kode, nama barang, harga. Nah, untuk nama barang dan harga kita ambil dari tabel ini dengan kriteria kode barang. Oke. Nah, jadi teman-teman di sini kita coba misalkan kita ambil barangnya adalah B ya. Lalu kode dan harganya ini kita otomatiskan dengan mengambil data tabel ini. Ya, jadi itu fungsinya VLOOKUP. Nah, lookup value kita ambil yang ini teman-teman, semua isi tabel dari tabel barang. Kemudian
tabel array-nya yaitu sorry salah ya. Jadi VLOOKUP. Nah, lookup value-nya kita ambil yang ini, ketentuannya dulu ya. Baru tabel array. Sini kita blok. Kemudian kolom indeks, kita kolomnya ke berapa, nama barang itu kolom ke berapa. Kalau sini kan 1 2, kolom kedua ya. Seperti ini. Selanjutnya di sini bisa gunakan rank lookup-nya, kita ambil yang exact match ya, seperti ini. Kemudian enter. Hasilnya adalah Samsung Galaxy Note. Oke. Nah, kalau saya punya contoh di sini, misalkan B, ada di sini B lagi, ada C, ada D, D lagi, ada A, ada C, A. Misalkan datanya seperti ini ya. Nah, kita ambil sini, kita tarik. Nah seperti ini. Hasilnya pasti ada yang salah enak. Kenapa enak? Teman-teman di sini kalau dilihat orangnya akan turun ke bawah ya. Kalau di rumus ini, nah di sini. Jadi sini kan tidak ada data. Datanya harus di sini ya. Ini yang betulnya adalah hanya baris keempat saja yang ini. Oke, kalau ini sudah geser ke bawah. Oke. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, teman-teman harus mengunci ya di sini ya. Ranknya, tabel orangnya kita kunci menggunakan F4, kemudian enter. Nah, sekarang kita tarik. Nah, sudah betul hasilnya ya. Seperti ini. Lalu untuk harga, teman-teman, untuk harga juga kita gunakan fungsi VLOOKUP. Jadi rumusnya gini, VLOOKUP, lookup value-nya kita acuan ke sini. Kemudian tabel array, ambil sini. Kemudian kita kunci lagi F4. Kemudian di sini kolom indeks 1 2 3. Harga adalah kolom ke-3. Berikutnya pilih exact match, enter. Hasilnya adalah 2,5 juta. Kita tarik ke bawah seperti ini. Rumus HLOOKUP. Oke teman-teman, kalau yang tadi kita menggunakan rumus VLOOKUP, sekarang HLOOKUP. Berbeda ya. Kalau rumus VLOOKUP itu untuk tabel vertikal, kalau rumus HLOOKUP tabel horizontal. Nah seperti ini. Tabel horizontal itu maksudnya adalah tabel tabel acuannya ya. Tabel array-nya yang kita akan carinya di sini adalah secara horizontal. Kita gunakan fungsi HLOOKUP. Oke, misalkan begini ya, kita memiliki nama jurusan. Di sini kita gunakan HLOOKUP. Nah, kita ambil lookup value-nya yang ini. Kemudian kita cari tabel array-nya sini, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, tabel array. Berikutnya row index. Nah, kalau tadi kolom indeks, berarti kolom ke, sekarang baris ke. Nah, untuk nama jurusan, sini baris ke berapa? Kalau sini kan kode jurusan baris 1, nama jurusan baris 2, dan yang terakhir SKS adalah baris ke-3. Berarti kan kita akan mencari nama jurusan. Berarti baris kedua. Oke, dan ini adalah pilih ini. Hasilnya adalah manajemen. Nah, sebelum kita tarik, kita harus mengunci dulu teman-teman. Seperti ini, F4. Oke, kita enter. Tarik ke bawah. Hasilnya seperti ini. Oke, sudah betul ya. Kita lanjut ke mencari SKS di sini. HLOOKUP, kemudian lookup value yang ini, kemudian kita ambil tabel array-nya, kemudian kita kunci F4, kemudian kolom baris indeksnya adalah baris ketiga karena kita akan mencari SKS, kemudian kita pilih yang exact match, enter. Tengahkan, tarik ke bawah. Hasilnya seperti ini. Oke. Rumus berikutnya teman-teman yaitu rumus fungsi def. Nah, sebenarnya ini jarang tetapi sangat penting ketika teman-teman akan mengerjakan dengan format-format date ya. Sebenarnya rumus date ini digunakan untuk memformat tanggal ya. Jadi sinteksnya yaitu date seperti ini, year, misalkan ini adalah tahunnya 2019, kemudian di sini month 1, day 1, tanggal ya. Jadi hasilnya adalah tanggal 1 bulan 1 tahun 2019. Kira-kira seperti ini. Nah, teman-teman, ini sebenarnya untuk value date atau date value. Nah, kita ambil yang ini seperti ini. Nah, berarti kan ini adalah sudah fungsi date ya. Sini date,
kita ambil fungsi text ini ya. Nah, setelah teman-teman bisa menggunakan fungsi date ini, fungsi date ini digunakan untuk memformat tanggal ya. Nah, misalnya date text. Nah, format tanggal ini teman-teman bisa cek di sini adalah tanggal 1 bulan 1 2019. Tetapi kalau untuk format bahasa Inggris kita tuliskan year, month, dan day. Kalau di enter adalah tanggal dulu ya. Tanggal, bulan, tahun. Nah, teman-teman ini formatnya seperti ini. Teman-teman bisa mengganti dengan fungsi tag ya. Supaya apa? Misalnya kita ingin formatnya yaitu dengan menggunakan fungsi spasi ya. dd, mm. Nah, seperti ini. Hasilnya adalah gini, 1/1/2019. Tetapi teman-teman, hati-hati karena ini bukan format date. Ini sebenarnya karena udah dikonversi menjadi fungsi text. Jadi, teman-teman sebenarnya bisa begini ya. Date 2019 bulan 1 tanggal 1. Salah ya. 19 tanggal 1 bulan 1. Nah, teman-teman ingin merubah formatnya sebenarnya bukan konversi begini ya, tetapi teman-teman bisa menggunakan klik kanan, kemudian format cell, kemudian di sini ada format date, kemudian cari di sini ada yang sesuai tidak. Kalau tidak sesuai dengan custom, kemudian yang ini bisa ini, yang lain atau tidak ada berarti teman-teman harus menuliskan di sini dd, mm, yy. Nah, kita oke, hasilnya seperti ini. Nah, teman-teman di sini beda ya. Karena ini sudah bukan format teks, tetapi ini format bukan format date tetapi format teks. Yang ini adalah format dates dengan custom format ya. Oke. Selanjutnya teman-teman yaitu fungsi substitute itu digunakan untuk mengganti angka ya. Jadi rumusnya adalah substitute seperti ini. Nah, kita mengganti angka dari misalkan sinteksnya ya ini seperti ini ya. Kita ambil teksnya. Misalnya adalah aku adalah orang biasa. Oke, seperti ini. Ini adalah teks yang akan kita ganti, kita ambil ya. Nah, seperti ini. Kemudian all text-nya kita coba misalkan di sini adalah aku ya. Nah, kita ganti dengan new text-nya di sini menjadi misalkan saya. Oh, sorry, harus pakai tanda petik ya. Oke, seperti ini kita enter. Nah, akan berubah ya. Saya adalah orang biasa, tapi tulisnya aku adalah orang biasa. Oke. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan berupa cell? Nah, kita coba sini substitute, kita ambil teksnya yang ini, kemudian all text-nya adalah saya. Nah, new text-nya kita ganti dengan aku kembali. Hasilnya seperti ini. Jadi saya diganti dengan aku. Kalau yang ini langsung teks, kalau yang ini berupa cell. Seperti itu. Rumus trim. Rumus trim ini digunakan untuk membereskan data ya, menghapus spasi ya. Jadi maksudnya begini. Kalau misalkan kita memiliki data misalkan aku akan coba belajar Excel. Nah, tulisan ini sangat berantakan teman-teman. Kalau teman-teman ingin membereskannya, atau menghapus spasinya, teman-teman bisa menggunakan fungsi trim. Nah, kita ambil teksnya, hasilnya seperti ini. Aku akan coba belajar Excel. Nah, spasi yang double itu akan dibuang teman-teman ya. Jadi kita gunakan fungsi trim. Nah, atau teman-teman spasinya dari awal gini. Nah, seperti ini. Ini tidak akan berpengaruh ya. Jadi spasi ini cukup satu aja. Itu adalah fungsi trim. Rumus berikutnya yaitu fungsi upper. Rumus ini digunakan untuk pengolahan data teks teman-teman. Upper itu digunakan untuk mengganti teks menjadi huruf besar ya, huruf besar semua. Contoh begini ya. Kita nuliskan upper. Nah, kita tulis di sini mereka adalah orang biasa. Oke, tulisnya seperti ini. Nah, ini akan dirubah menjadi teks atau kalimat ini akan dirubah menjadi huruf besar semua atau kapital. Kita buktikan. Oke. Hasilnya adalah mereka adalah orang biasa. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Atau misalnya kita memiliki tulisan seperti ini. Nah, kita ganti menjadi upper. Kita ambil teksnya yang ini, kemudian enter. Akan besar semua.
Rumus berikutnya yaitu fungsi lower. Ini masih pengolahan data teks, teman-teman. Lower itu digunakan untuk merubah data atau merubah tulisan menjadi huruf kecil semua, lower ya. Misalkan begini, saya memiliki data seperti ini. Seperti ini. Sorry. Nah, ini saya memiliki contoh tulisannya, ini adalah data yang ingin dirubah. Nah, kita coba ganti dengan menggunakan fungsi lower. Oke, ambil teksnya, hasilnya adalah ini. Jadi diganti dengan huruf kecil semua, tidak kapital. Ya, asalnya kan kapital. Ya, seperti itu. Rumus berikutnya itu fungsi proper. Rumus ini digunakan untuk mengganti tulisan menjadi huruf besar di awal kata. Contoh saya memiliki data seperti ini. Sama dengan proper. Oke, seperti ini. Kemudian tulisannya kita harus berani Nah, kita telah memiliki tulisan seperti ini. Kita harus berani dengan belajar Excel. Nah, ini kita enter, ini akan hasilnya akan dirubah antara huruf-huruf awal dari kata-kata ini ya, akan dijadikan huruf besar semua. Nah, seperti ini. K-nya akan besar, H-nya besar, ini berani hanya B-nya besar dengan D-nya besar. Itu dengan menggunakan fungsi proper ya. Contoh lain. Nah, kita memiliki tulisan yang kecil gini, kita ganti menjadi fungsi besar, kita ganti teks awalnya menjadi besar semua dalam setiap kata ya. Kita gunakan rumus proper. Kita ambil teksnya yang ini, kemudian kita enter. Nah, hasilnya seperti ini. K, B, E, D, S, dan H-nya adalah huruf besar. Rumus berikutnya itu fungsi if error ya, teman-teman. Fungsi if error ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan rumus yang terjadi bila mana rumus tersebut hasilnya adalah error. Contoh begini ya. Sama dengan misalkan 34 dibagi dengan X. Nah, hasilnya adalah name, teman-teman. Oke. Nah, name ini ada fungsi-fungsi error atau error rumus atau formula itu ada banyak ya. Ada name, NA, value, kemudian rep dan sebagainya. Nah, itu saya juga pernah bahas sebelumnya beberapa pesan rumus error yang bisa kita selesaikan dengan fungsi if error ya. Nah, contoh begini. Ini saya memiliki contoh hasil yang hasilnya adalah name. Kenapa name? Karena 34 tidak bisa diganti dengan X ya. Tidak bisa dibagi dengan X, teman-teman. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman, di sini bisa tambahkan if error. Nah, ini value-nya. Nah, value jika errornya kita coba dengan salah gitu. Kita enter. Nah, hasilnya salah. Oke. Kalau betul di sini kalau tidak error 34 bagi 2 itu hasilnya 17. Oke, jadi if error. Jika formulanya hasilnya error, maka ganti dengan kata salah. Seperti ini. Rumus lab itu digunakan untuk mencari data dari sebelah kiri. Contoh begini. Saya memiliki data misalkan. Nah, kita akan mengambil data dari kiri dengan berapa digit. Nah, maka fungsinya adalah left. Nah, ini teksnya, kemudian number karakternya kita ambil 1, 2, 3, misalkan 3 karakter. Kita enter. Hasilnya adalah ini. Jadi mengambil data dari sebelah kiri sebanyak 3 digit, 3 karakter. Atau teman-teman bisa menggunakan fungsi begini ya, left ya. Teksnya misalkan hari ini adalah Selasa. Nah, kita ganti karakter yang ke berapa ya? 4 karakter, kita ambil 4 karakter dari kiri. Hasilnya adalah hari. Oke. Ini 4 karakter, hari 1, 2, 3, 4 karakter.
Rumus berikutnya yang sering digunakan adalah fungsi mid. Fungsi mid ini digunakan untuk mencari data dari tengah. Nah, contoh mid, oke. Kita ambil teksnya adalah tahun baru 2019, oke. Nah, kita tutup. Number karakter, start numbernya kita ambil mulai dari number keberapa, ya. Ini kita contohkan, misalkan kita akan mengambil baru ya, 1 2 3 4 5 6 7. 7, kemudian number karakternya kita hitung jumlahnya 1 2 3 4. Kita akan mengambil kata baru ya, kita gunakan fungsi mid. Kita enter, hasilnya ini. Oke. Contoh lain dalam berupa sel. Nah, oke, kita akan mengambil kata baru dari sel yang ini. Jadi rumusnya adalah mid. Kita ambil teksnya ini, start numbernya 1 2 3 4 5 6 ke 7. Kemudian jumlah karakter yang diambilnya adalah 4. Kita enter, hasilnya adalah baru. Sama ya. Rumus right. Right ini digunakan untuk mengambil kata dari kanan, teman-teman. Sudah jelas ya, karena dari fungsinya dari sudah right. Contoh right, ini teksnya hari ini adalah Selasa. Kita ambil dari kanan sebanyak berapa digit di sini? Number karakternya. Kita ambil hari Selasa ya, 1 2 3 4 5 6. Enter. Oh, sorry. 6. Yay. Koma ya, 6. Selasa. Nah, kalau misalkan berupa teks seperti ini. Oke, kita ambil sini. Right. Ambil datanya, teksnya, jumlah karakter yang diambil adalah 4 misalkan. Hasilnya adalah Rabu. Oke. Jadi spasi dihitung teman-teman ya. Kalau misalkan hari Rabu, ya. Ini salah ya. Kalau misalkan kita ambil hari Rabu berarti dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya, coba ganti dengan 9 karakter. Hasilnya adalah hari Rabu. Rumus berikutnya yang sering sekali dan banyak digunakan yaitu fungsi len. Fungsi len ini digunakan untuk menghitung karakter, teman-teman. Contoh, len. Teksnya adalah, nah, fungsi len ini untuk menghitung jumlah karakter. Kita cek sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Kita enter, hasilnya 13. Oke. Nah, kalau misalkan berupa sel, oke, nah kita coba len dari sini, teksnya ini ada karakter sebanyak 23. Ingat spasi itu akan dihitung karakter, satu karakter ya. Itu fungsi len. Oke teman-teman, itulah 24 formula atau rumus yang sering dan banyak sekali gunakan, dan ini adalah formula-formula dasar yang harusnya teman-teman sudah bisa atau terbiasa menggunakannya. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan di-share sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang mungkin barangkali membutuhkan video tutorial ini. Dan pada akhirnya silahkan di-like jika video ini bermanfaat, atau bagi kalian yang baru menemukan channel ini silahkan di-subscribe. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.